LNG apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subrogation. Subrogation ini berkaitan dengan kondisi di mana kerugian yang dialami oleh tertanggung disebabkan oleh pihak ketiga atau orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan terhadap diri seseorang atau terhadap harta benda, tapi kecelakaan itu disebabkan oleh orang lain. Misalnya kalau mobilnya rusak, penyok, itu akibat ditabrak oleh mobil orang lain, maka penyebabnya ada orang lain. Atau terjadi kebakaran dalam suatu gedung, kebakaran itu terjadi akibat dari terbakarnya gedung di sebelah. Oke. Atau alat berat mengalami kerusakan disebabkan karena ditabrak oleh unit yang lain. Nah, ini namanya subrogation. Nah, jika terjadi pada kejadian seperti itu, maka perusahaan asuransi akan memproses kecelakaan itu, akan mengganti klaim-klaim itu. Misalnya tadi kalau terjadi kecelakaan mobil, misalnya mobil Fadli ditabrak, yang baru beli itu, ditabrak oleh mobil orang lain dan penyok, dan dia marah sekali. Waduh, ini berapa nih, baru aja beli, rusaknya berapa nih, 10 juta. Oke, tapi karena mobil Fadli sudah diasuransikan, maka Fadli akan lapor ke perusahaan asuransi karena dia beli asuransinya. Oke, ya Pak, ini kita betulin ya, bengkel bayarnya 10 juta. Terus bengkel atau orang asuransi akan tanya, ini kenapa kejadiannya Pak? Mobil saya ditabrak Pak, lagi ini nih. Oh ya, Bapak catat namanya, ada nih. Oke. Nah, nanti asuransi akan mengganti mobil Fadli 10 juta, nanti dia akan minta surat ke Fadli, ke petertanggung, hak subrogasi namanya, hak menuntut balik. Oke, hak menuntut balik, maka dengan surat itu asuransi akan menuntut pihak yang menabrak tadi untuk mengganti. Ya. Apakah perusahaan asuransi berhasil mendapat tuntutan dari pihak yang menabrak itu kembali kepada pihak asuransi. Tetapi dalam prinsip ini, jika ada pihak yang ketiga yang disalahkan yang dapat bertanggung jawab, maka dengan adanya prinsip nomor 4 ini, perusahaan asuransi berhak menuntut ke pihak ketiga. Tetapi harus diketahui bahwa pihak asuransi harus mengganti dulu kecelakaan yang kita alami. Saya mendengar kemarin, entah ketidaktahuan atau bagaimana, Pak, ini klaim kita nggak bisa dibayar katanya, karena ini ditabrak pelarian, Bapak nuntut aja ke sana dulu. Nah, secara atmosfernya tingkat baiknya tidak demikian. Dia tetap, perusahaan asuransinya harus memproses dulu klaim ini, nanti mereka yang akan menuntut ke pihak yang ketiga yang bersalah. Ya. Ini prinsip subrogation. Opsi nomor 5 adalah contribution, atau secara bersama-sama jika terjadi kerugian. Contribution ini merujuk kepada hukum Inggris dalam konteks asuransi, di mana didefinisikan sebagai hak seseorang menanggung untuk penanggung mengajak atau meminta penanggung-penanggung lainnya yang sama-sama bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk membagi suatu pembayaran atau ini ganti rugi. Jadi jika terjadi ganti rugi dan ternyata ada pihak-pihak lainnya juga ikut bertanggung jawab untuk penggantian ini, terutama dalam pihak asuransi, maka dengan prinsip contribution ini itu diperbolehkan untuk mengajak pihak lain untuk menanggung kerugiannya. Misalnya dalam contoh ini kita mencontohkan misalnya di asuransi kesehatan. Contoh di sini Pak Ahmad dirawat di ICU selama 7 hari dan memakai biaya sudah hampir 100 juta. Tagihan perawatan Pak Adi di cover oleh perusahaan sebesar 60 juta. Nah, jika pihak Pak Ahmad memiliki asuransi lain, maka asuransi yang lain, FEG, akan mengganti. Jadi misalnya contoh kalau kita sekarang kan BPJS, kan? BPJS sudah dijamin semua, tetapi
ternyata ada biaya-biaya lain yang tidak dijamin oleh BPJS atau nilainya terbatas, sehingga selain jaminan yang penggantian yang didapat dari BPJS, masih ada lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya PKD. Nah, ternyata dia punya asuransi lain tambahan. Nah, kekurangannya itu bisa ditutupi oleh jaminan dari polis asuransi lain. Itu namanya dalam basic contribution. Dia asuransi kesehatan disebut namanya COB. COB itu Coordination of Benefits. Itu sudah ada beberapa perusahaan asuransi yang menaruhkan, yaitu kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan beberapa perusahaan asuransi. Jika ini terjadi, maka sisanya dibayar oleh asuransi kesehatan yang dibeli. Itu pelaksanaannya bagaimana? Ya, perusahaan selain membeli asuransi BPJS juga membeli asuransi tambahannya, jadinya coordination benefit. Ya. Oke. Nomor 6 adalah proximate cause, causa prima disebutnya. Diambil dari International Intelligence Institute, mendiskusikan proximate cause itu sebagai penyebab terdekat atau yang paling utama. Oke, penyebab utama adalah penyebab yang memiliki dampak paling signifikan dan langsung dalam menimbulkan kerugian terhadap dan dalam menerima kerugian. Ya. Ketika ada beberapa penyebab lain yang disebutkan, maka yang paling terpenting ada proximate cause. Oke, proximate cause itu adalah penyebab yang paling utama. Ya. Ingat, polis asuransi tadi mempunyai persyaratan ketentuan, kondisinya adalah misalnya asuransi kebakaran. Ya. Asuransi mengatakan menyebutkan yang dimaksud dengan kebakaran adalah fire, lightning, explosion, dan apa? Texas, ya, fire, lightning, explosion, dan impact, ya, dampak, ya. Nah, polisi mengatakan ini kebakaran. Nah, asuransi akan melihat apakah kerusakan ini benar akibat dari kebakaran. Kalau memang, maka penyebab utamanya kebakaran. Tapi kalau penyebab terjadi beberapa kejadian yang bersama, ada kebakaran, ada ledakan, ada tabrakan dan sebagainya, ada pencurian dan sebagainya. Lalu apa yang menyebabkan kerugian ini terjadi? Kebakaran. Kalau kebakaran yang menyebabkan, maka itu disebutnya proximate cause. Jadi yang penyebab langsung yang menimbulkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Misalnya, seseorang tiba-tiba meninggal dunia. Meninggal dunia itu akibat dari kecelakaan. Dia naik sepeda, kemudian bertabrakan, dia jatuh, lukanya sedikit, tapi meninggal di tempat. Setelah diperiksa ternyata meninggalnya karena serangan jantung. Maka meninggalnya itu proximate cause-nya yang paling dekat adalah serangan jantung. Ya. Apa yang menyebabkan orang itu meninggal? Karena kalau jatuh saja ternyata dia tidak apa-apa. Sempat luka-luka tidak apa-apa, tapi karena serangan jantung akhirnya meninggal dunia. Itu disebut proximate cause. Di asuransi alat berat juga bisa seperti itu, terguling terbalik. Apakah apa penyebab yang paling dekat? Nah, lalu dicek apakah penyebab yang paling dekat itu adalah yang dijamin oleh polis asuransi. Oke, ini dia 6 prinsip asuransi yang perlu kita ketahui. Asuransi